Hai, welcome back to Kenupi Channel. Di video kali ini kita akan membahas drama Reborn Rich episode 6 dan 7. Episode 6. Di episode 6 ini dibuka dengan perginya Jin Do-jun ke rumah lamanya Hyun-woo. Ia hendak menunjukkan kepada ibunya karena ia telah berhasil membeli bangunan Daeban dan berharap dengan begitu kematian ibunya dapat dicegah. Namun kenyataan berkehendak lain. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati rumahnya tengah ramai oleh orang-orang. Yap, ibu kandungnya tetap meninggal dunia. Betapa terkejut dan dia merasa amat sedih. Ia bertanya kepada salah satu orang yang berada di situ, "Apa yang terjadi? Apa serangan jantung lagi?" Orang tersebut mengatakan bahwa ibunya meninggal bukan karena penyakit, melainkan bunuh diri. Jin Do-jun pergi ke Daeban untuk mencari petunjuk atas kematian ibunya. Namun satu-satunya petunjuk yang ia dapati adalah sebuah rekening saham. Do-jun yang penasaran terus mencari tahu rekening tersebut. Menurutnya, ibunya tidak pernah bermimpi menghasilkan banyak uang. Jadi, membayangkan dia berhutang, itu bahkan tidak lebih biasa. Saham yang ibunya investasikan semua adalah pada Sonyang Life Science. Namun, dia heran. Mengapa Sonyang Life dilikuidasi? Do-jun memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan. Di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan So Min-young. Min-young marah kepada Do-jun karena telah mengabaikan dan tak memberinya kabar tempo hari ketika Do-jun tidak datang ke pertemuan mereka. Di kemudian hari, Do-jun meminta Se-hyun untuk menyelidiki apa yang terjadi. Se-hyun menemukan fakta bahwa Sonyang Life Science membuat persepsi di media kalau perusahaan mereka baik-baik saja. Pasca IMF, masa depan Sonyang Life Science menjadi semakin suram dan menjadi anak perusahaan yang tidak berguna. Sonyang Life Science banyak dibeli oleh pemegang saham minoritas. Hingga pada akhirnya Sonyang Group menutup perusahaan tersebut. Gerakan investor institusional dalam proses tersebut, satu hedge fund bernama G9 membeli dan menjual saham Sonyang Life Science dengan cepat dan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka membuat investasi beresiko, atau kata lain pengelola investasi spekulatif. Karena saat ini, Korea adalah surga bagi pengelola investasi. Orang-orang di balik Nainus adalah mantan eksekutif bagian keuangan Sonyang Group. Atau itu artinya, Nainus adalah dana taktis Sonyang. Dengan uang itu, mereka membeli saham Sonyang Corporation. Karena itu perusahaan induk yang mengatur semua anak perusahaan. Nainus berhasil membeli 4,9% saham corporation. Publik atau masyarakat yang berinvestasi di Sonyang Life Science dikorbankan. Mengetahui hal tersebut membuat Do-jun semakin bersemangat untuk melakukan balas dendam. Orang-orang yang menanamkan sahamnya kepada Sonyang Life Science melakukan demonstrasi, menuntut agar Jin Yang-chul bertanggung jawab. Do-jun pun melihat di sana ada ibunya. Ia melihat ibunya sangatlah tertekan. Do-jun mengikuti kemana ibunya pergi. Dengan tatapan yang kosong dan pikiran yang frustasi, ibunya tersebut menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang melaju. Sonyang Construction dipercayakan kepada Song-jun. Ia menjadi direktur pelaksana junior karena Song-jun meminta kepada kakinya agar ditempatkan di Sonyang Construction. Alasannya karena Song-jun penasaran kenapa Construction kehilangan nilai sebelumnya. Yang-chul membawa Song-jun ke Namjido dan memintanya untuk memenangkan lelang pembangunan proyek stadion dan kota baru di area tersebut. Seong-jun menuruti perintah kakeknya. Namun, Do-jun juga tertarik dengan proyek pembangunan tersebut. Atas anjuran dari Se-hyun, Pulau Sangam akan lebih berharga dalam proyek kota baru tersebut. Do-jun berencana ingin membangun kota media digital, pusat bisnis hiburan dengan infrastruktur TI. Karena menurutnya akan datang hari di mana dunia menjadi gila karena lagu, film, dan drama Korea. Dengan begitu, Do-jun mulai menyusun rencana awal dengan mengakuisisi perusahaan konstruksi dan terpilihlah G Construction. Yang-chul dan Seong-jun tengah membicarakan proyek kota Seoul baru. Menurutnya, jika ingin mendapatkan proyek tersebut, maka harus mendukung salah satu pencalonan wakil kota Seoul. Langkah selanjutnya yang Do-jun lakukan ialah meminta Se-hyun melalui perusahaan Miracle
untuk melakukan pendekatan kepada Choi Chang-jae untuk memberikannya dukungan. Chang-jae adalah suami dari Jin Hwa-yong, menantu dari keluarga Sun Yang, yang bermimpi karir politiknya dapat terus naik. Namun, sangat disayangkan, Yang Chul sebagai mertua tidak mau membantunya. Tawaran tersebut awalnya ditolak oleh Hwa-yong, karena Soyun Group pun tengah mengincar pembangunan kota Seoul baru. Namun tidak begitu saja, Seyung mengatakan bahwa ia akan merahasiakan hal ini selamanya. Dengan begitu, Hwa-yong dan Jang Jae pun menyetujuinya dengan tambahan syarat, yakni 20 juta dolar. Saat Jang Jae kemudian terpilih menjadi wali kota Seoul, dia memberikan proyek kota baru kepada Chi Construction. Jin Yang Chul dapat mencium bau-bau keterlibatan perusahaan Miracle dalam pencalonan menantunya tersebut. Yang Chul jelas tidak tinggal diam. Ia menggunakan kejaksaan untuk menangkap Sehun dan menuntutnya agar pemenang saham utama Miracle dipanggil. Di sanalah akhirnya Do Jun menunjukkan diri kepada Yang Chul, dan dia memperkenalkan diri sebagai pemilik Miracle Investment dan menyatakan ingin membeli Sonnya. Wah, akan lebih seru lagi episode kedepannya. Episode 7. Dalam episode 7, Jin Do Jun mengungkapkan identitasnya sebagai pemegang saham utama Miracle Investment di hadapan Jin Yang Chul. Bahkan dia juga mengungkapkan ambisinya untuk membeli Sun Yang dengan uangnya sendiri. Mendengar hal tersebut, jelas saja Yang Chul merasa kaget dan marah. Apa mendapatkan uang lebih dari 10 juta dolar di usia muda membuatmu berpikir kalau uang bukanlah apa-apa? Dan apakah bagimu Sun Yang adalah permen besar yang bisa dibeli di toko swalayan? Namun menurut Do Jun, bukan karena uang bukanlah apa-apa, atau mungkin meremehkan Sun Yang. Hanya saja, ia tidak mau Sun Yang di kemudian hari dikelola oleh orang yang salah. Meskipun itu keturunannya, dan bukan berarti dia bisa mewarisi semangat kewirausahaan kakeknya itu. Do Jun meminta kepada kakeknya agar Oh Se-hyun dapat dibebaskan. Sebagai imbalannya, Do Jun menawarkan hak pengelolaan bangunan di kota baru Seoul sebanyak 320.000 meter persegi kepada Sun Yang Construction. Tapi Yang Chul masih ingin menolak dengan beralasan bahwa Se-hyun ditangkap karena menyuap wali kota Seoul. Akhirnya, Do Jun mengungkapkan kalau wali kota Seoul, yakni Choi Chang-jae, sedang mempersiapkan konferensi pers untuk mengungkapkan adanya bisnis real estate yang menggunakan data rahasia kota baru. Menurut Do Jun, data itu dipakai oleh orang dari Sun Yang. Bila berita ini disebar, maka Sun Yang tak akan pernah lagi mendapatkan proyek dari negara, karena mereka akan menilai bahwa dalangnya adalah pimpinan grup Sun Yang, yaitu Jin Yang Chul. Akhirnya Jin Yang Chul mau tidak mau menyetujui untuk membebaskan Se-hyun dengan menerima tawaran awal dari Do Jun. Sekembalinya ke rumah, Yang Chul memanggil menantunya, yakni Song Jung Dae, untuk menanyakan siapa yang telah menghasut menantunya tersebut agar memakai nama keluarganya untuk berspekulasi di tanah itu. Jin Yong-ki pun tidak luput dari kemarahan Yang Chul dengan apa yang telah terjadi. Yong-ki mengakui kepada ayahnya dengan beralasan bahwa keinginannya yang kuat untuk menebus kerugian saat mengakuisisi Handol Steel. Namun, sebenarnya itu semua adalah rencana anak Jin Yong-ki, yakni Jin Seong-jon. Di lain waktu, Do Jun menemui pamannya, Choi Chang-jae, yang menjabat sebagai wali kota Seoul. Pamannya tidak menyangka bagaimana rencana pemenangannya itu bisa terpikirkan oleh Do Jun di usianya yang sangat muda. Namun, menurut Do Jun, itu hanyalah sebuah investasi sebagai cara dia belajar. Hahaha, ketawa aja ya dia. Kalau Do Jun itu adalah Yunwo dari masa depan. Pamannya memiliki kekhawatiran bahwa dalam masa jabatannya, dia atau Yang Chul akan terus berusaha menjatuhkannya. Dan Do Jun pun terus memberikan motivasi kepada pamannya agar terus terbang lebih tinggi. Bahkan, ia mendukung jika kelak pamannya akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Song Jun mengakui kepada ayahnya bahwa ialah yang melakukannya. Namun, menurut Yong-ki, Jin Yang Chul akan memaafkan dirinya, tapi tidak dengan cucunya. Yong-ki mewanti kepada putranya untuk berhati-hati agar tidak kehilangan kepercayaan dari sang kakek, karena satu-satunya aset yang ia miliki yakni putranya, Seong-jun, cucu sulung keluarga Sun Yang. Alasan sebenarnya Do Jun atau Hyunwoo ingin membeli Sun Yang Group yakni ia kehilangan keluarga tercintanya.
Bahkan sekarang, ia tidak mampu kembali lagi kepada keluarganya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan pernah membiarkan anak cucu Yangchul berbagi Sunyang dengan bahagia dan damai. Jin Yangchul akhirnya mengetahui rencana Seongjun untuk membalas dendam karena tak berhasil mendapatkan proyek kota baru, dan hal tersebut didukung oleh sang kakek. Setelah itu, Yangchul mengancam semua stasiun televisi dan perusahaan film bahwa Sunyang akan berhenti beriklan apabila mereka terlibat dengan Digital Media City. Yangchul merasa bahagia karena dengan begitu DMC akan segera berakhir bahkan sebelum mereka memulai pembangunan. Dan Miracle akan mengalami kerugian yang cukup besar karena mereka menghabiskan banyak uang untuk investasi awal. Yangchul pun merasa lebih lega karena Yongki memiliki anak yang pintar dan cepat mengerti dengan apa yang ia mau. Choi Jang-jae harus mengabari Dojun. Bila tidak ada bisnis yang mau bergabung dengan DMC, maka terpaksa proyek tersebut harus diserahkan kepada Sunyang. Perbincangan antara Sehun dan Dojun mengenai kota media digital menurut Sehun mungkin terlalu dini untuk Korea sekarang. Sehun memberikan pandangan kepada Dojun sebelum melakukan investasi. Sehun selalu melihat indeks ekonomi asli yang bisa dilihat sekaligus bagaimana alur pasar dan kebutuhan konsumen serta pandangan industri. Setelah berbincang-bincang dengan Sehun, kini Dojun memutuskan untuk mengembangkan bisnis e-sport. Dojun mendatangi pertemuan bisnis dengan perwakilan perusahaan gym yang akan pindah ke DMC. Namun Dojun malah bertemu dengan Mo Yumin, putri dari pemilik harian Hang Sung Ilbo, dan ia mengatakan bahwa pamannya yang memiliki stasiun penyiaran yang menayangkan animasi, dan dia meminta bantuan kepada pamannya tersebut. Bahkan, dia sudah mempersiapkan reorganisasi dan komposisi stafnya. Yumin menyinggung bahwa Dojun mirip dengan ibunya, yang jago berakting. Dojun mengatakan bahwa ia tidak tertarik meneruskan Sunyang, tapi ia berdiri dengan pemegang saham utama Miracle. Yumin menawarkan akan memindahkan kantor berita Hang Sung Ilbo ke DMC dengan syarat Dojun harus menikah dengannya. Meski tawaran tersebut menarik, namun Dojun menolaknya. Hal tersebut membuat Yumin menerima lamaran Songjun. Kembali ke rumah, Yoonki mencoba meyakinkan Dojun kalau dia punya ayah. Yoonki berjanji akan menemukan film yang mau membuka kantor di DMC. Songjun menemui kakeknya dan meminta imbalan karena dia akan menikah dengan Hyumin, yakni hak untuk berperan sebagai orang dewasa dalam keluarga. Atau dengan kata lain, dia ingin mendapatkan saham. Yangchul berencana akan membahas warisan ketika acara resepsi pernikahan cucunya tersebut. Namun, kesehatan Yangchul semakin memburuk. Ada pembengkakan di dalam otaknya. Dokter mengatakan, hanya ada keajaiban yang dapat menyelamatkannya. Meski begitu, Yangchul tetap merahasiakan ini. Thank you for watching. See you next video. Bye.